Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, wabil khusus Agus Maulana Syuhada yang senantiasa kami hormati, tak lupa segenap jamaah Majelis Qiyamul Lail dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermunajat, istighosah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambal amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan kemarin malam yaitu terkait puasa. Puasa itu satu-satunya amal ibadah yang langsung memiliki 3 kesabaran. Seperti yang diterangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibni Rajab Al-Hambali, diterangkan bahwasanya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sama syahrul Ramadan syahrus sabri. Bulan Ramadan ini kata Kanjeng Nabi disebut bulan sabar. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menjelaskan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Intinya puasa itu melatih kita untuk bersabar. Nah, dalam kitab itu diterangkan wasabru salah satu anwa'in. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabrun ala ta'atillah, sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti malam ini. Ini sahabat taat, kita kumpul seperti ini kan dalam rangka taat kepada Allah. Patuh kepada perintah Allah. Salat dalam rangka taat kepada Allah. Lah, di dalam kita menjalankan ibadah ya yang berbentuk taat kepada Allah, itu harus ada yang namanya sabar, namanya sabar fi taatillah, sabar di dalam taat kepada Allah. Maksudnya gimana? Ya kalau lama ya enggak muring-muring ya gitu, meskipun lama. Sholat atau ibadah sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 misalkan. Ya hati ini tetap khusyuk, tetap yakin, tetap khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang itu enggak sabaran dalam taat kepada Allah, lama dikit udah marah-marah. Tapi hati ini yang kurang sabar ini. Kurang sabar. Terawih terlalu cepat muring-muring, terawih terlalu pendek, terlalu lama muring-muring. Ya pokok muring-muring gitu. Dalam ibadah ini apa ya, gak pernah ada sabarnya, selalu muring-muring gitu. Sujud terlalu lama tinggal tidur. Ini orang gak sabaran, gak sabaran. Ya, ini ibadah Qiyamul Lail tambah lama, tambah malam ini. Aduh,
udah mulai males. Lah ini udah nggak sabaran dalam mengerjakan taat kepada Allah. Jadi sabar yang pertama sabar ala taatillah. Yang kedua wasabrun an maharimillah. Sabar di dalam mencegah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam mencegah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar kayak apa? Ya kayak maksiat, nggih. Hati ini enggak gampang melakukan. Kenapa? Sabar, menahan, ditahan. Ya. Misalkan kayak bapak-bapak niki, misalkan nggih, kok ketok wong wedok ayu, kok enggak apa ya nahan untuk tidak tertarik itu. Lah ini disebut sabar. Sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wasabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Kalau ini biasa, sabar atas aqdarillah, atas keputusan, atas ketentuan Allah al-mu'limah yang sangat menyakitkan atau yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Contoh ya musibah, nggih. Adanya musibah ya seperti sakit. Ya, ini sabar dalam arti enggak muring-muring sakit, enggak putus asa. Nggih. Sabar terhadap hal-hal yang menurut kita ini enggak enak. Ya, atas ujian tersebut. Ya. Lah, kaitannya dengan puasa apa? Wa tajtami'u thalathatu kulluha fis shaum. 3 macam sabar itu terkumpul dalam satu ibadah yang disebut puasa. Lah puasa ini udah meliputi 3 tadi itu. Sabar an taatillah ala taatillah, sabar an maharimillah, sabar an aqdarillah al mu'limah. Puasa itu yang pertama sabar dalam taat. Ya, kita puasa lemes, kita puasa nggak bisa ngapa-ngapain, ya sabar, nunggu maghrib, ya. Sabar, nggak muring-muring, kapan nih kata buko, kapan nih, ya ini puasa. Yang kedua puasa itu sabar an maharimillah, terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makan dilarang, awalnya halal, jima kalau orang yang berkeluarga haram, poso-posoan. Apalagi yang suka merokok, kopi, ya kayak Cak Umar ini. Ya siang-siang dohor-dohor udah kelihatan kopi sama rokok. Ya ditanya kenapa Cak Umar? Lapar? Enggak Pak, saya enggak lapar. Yang saya bayang-bayangin itu rokok dan kopi. Ya. Coba maghrib kasih rokok dan kopi toh nggak usah makan. Nggih. Tetap yang dicari tetap nasi nanti. Nah itu. Nah, sabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah, ditahan selama setengah hari, nunggu maghrib, nunggu halal. Nggih. Itu kedua. Yang ketiga sabar ala aqdarillah al mu'limah. Puasa itu juga akan mendapatkan sabar terhadap keputusan Allah yang sangat menyakitkan. Apa? Kita menahan lapar sampai rot kecelorotan saiko cak tabu. Ya, yang namanya apa itu tenggorokan kering, apalagi yang kerjanya panas-panasan sambil kehujanan. Masya Allah, ya makanan udah kelihatan dok. Lenahan itu termasuk sesuatu yang nggak kita enak itu. Nggih. Makanya puasa itu satu-satunya ibadah yang sudah mencakup 3 sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kelanjutan semalam. Pun terkait malam ini saya ingin melanjutkan. Malam ini alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita udah memasuki malam yang ke-20, yaitu sudah separuh yang terakhir, sepertiga yang terakhir.
Nggih, sepertiga yang terakhir. Yang mana dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalal asral awakhiru syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Kanjeng Nabi itu kalau sudah memasuki 10 malam yang terakhir, nggih, syadda mizarahu, beliau itu mengencangkan sarungnya, diperkuat sarungnya, gampangannya biar nggak cepet melorot. Dalam arti apa? Tambah semangat daripada sebelum hari-hari sebelumnya. Khusus sepertiga malam terakhir Kanjeng Nabi itu tambah semangat. Saking semangatnya, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Sepertiga malam terakhir itu Kanjeng Nabi nggak pernah tidur sampai berakhirnya puasa Ramadan, sampai terakhir Ramadan. Dan saking semangatnya, wa aiqadha ahlahu, semua keluarga beliau, ahli-ahli beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dibangunkan semua di sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan. Tujuannya apa? Satu, arep temurune Lailatul Qadar. Hanya itu. Makanya Kanjeng Nabi semangat. Lah, kalau mbah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat, apalagi kita umatnya. Ngoten. Apalagi kita umatnya. Kanjeng Nabi itu coro enggak semangat udah pasti surga. Kita enggak semangat, ya tono bede neraka. Ya, kepe sate. Kalau kita enggak semangat, Kanjeng Nabi itu sebetulnya hanya memberi isyarah, memberi contoh. Ya, kalau beliau udah seperti itu, berarti apa ya? Jangan main-main, jangan tanggung-tanggung. Ya, coro jalu itu, coro memohon kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Ini sepertiga malam terakhir. Ya, kata Romo Yai, kalau ingin nangis, nangis. Ya, nangis yang kenceng. Ya, kalau ingin minta, minta yang banyak. Ini sepertiga malam terakhir. Ya, waktu apa? Waktu yang sangat diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita memang umatnya. Tambah akhir bulan Ramadan ini sarungnya tambah melorotan. Ya. Puasanya tambah melorot. Jamaahnya tambah melorot. Kata orang-orang yang ahli pidato, nggih, sing jamaah lek terawih tambah bungi malam terawih itu tambah maju, sopnya tambah maju. Kenapa? Udah nggak ada yang di belakang, maju kepil. Awalnya penuh, ya masjid penuh, ya tambah akhir tinggal satu sop, ya tinggal satu sop, udah hilang satu persatu, hilang satu persatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.